Menurut Davriani 2019, hipertensi merupakan keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Menurut Nuraini 2015, hipertensi merupakan keadaan multifaktoral akibat faktor genetik dan faktor lingkungan. Hipertensi juga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hipertensi primer yang belum diketahui penyebab penyakitnya dan hipertensi sekunder yang disebabkan penyakit misalnya ginjal, jantung, dan endokrin. Epidemiologi hipertensi, 1/4 orang di dunia memiliki hipertensi, 2/3 diantaranya berada di negara berkembang yang berpenghasilan rendah sampai sedang. Prevalensi hipertensi akan terus meningkat tajam dan diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena penyakit hipertensi. Hipertensi telah mengakibatkan kematian sekitar 8 juta setiap tahunnya, di mana 1,5 kematian ini terjadi di Asia. Lalu penderita hipertensi ini dapat menyebabkan peningkatan beban biaya kesehatan. Yang ketiga itu terapi non-farmakologi dan farmakologi hipertensi. Pengobatan pada hipertensi bertujuan untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas serta mengontrol tekanan darah. Dalam pengobatan hipertensi ada dua cara, yaitu pengobatan non-farmakologi dan pengobatan farmakologi. Menurut Nurhalida 2003, terapi non-farmakologi merupakan penanganan awal sebelum penambahan obat-obatan hipertensi. Di samping itu, perlu diperhatikan oleh seorang yang dalam terapi obat. Sedangkan pasien hipertensi yang terkontrol, pendekatan non-farmakologi ini dapat membantu pengurangan dosis daripada sebagian penderita. Oleh karena itu, modifikasi gaya hidup merupakan hal yang paling penting diperhatikan, karena berperan dalam keberhasilan penanganan hipertensi. Bagaimana sih cara modifikasi pengelolaan gaya hidup hipertensi? Yang pertama, kita harus modifikasi penurunan berat badan, di mana jika kita menurunkan 10 kg berat badan, itu akan menurunkan tekanan diastol sebanyak 5-20 mmHg. Yang kedua, dengan mengelola aturan makan kita dengan cara mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayur dibandingkan harus mengkonsumsi banyak lemak. Dengan mengatur pola makan kita bisa menurunkan tekanan sebanyak 8-14 mmHg. Selanjutnya, kita bisa melakukan diet garam, di mana dengan melakukan diet garam ini kita bisa menurunkan 2-8 mmHg. Selanjutnya kita bisa melakukan olahraga fisik, di mana dengan melakukan jogging selama 30 menit bisa menurunkan 4-9 mmHg. Selanjutnya kita bisa mengurangi konsumsi alkohol, di mana jika kita mengurangi konsumsi alkohol ini, kita bisa mengurangi 2-4 mmHg. Terapi farmakologis adalah dengan menggunakan obat-obatan antihipertensi. Masing-masing obat antihipertensi memiliki aktivitas dan keamanan dalam pengobatan hipertensi. Terapi farmakologi hipertensi terdiri dari 11 kelompok antihipertensi, antara lain: A. Diuretik obat jenis. Diuretik adalah obat pilihan pertama pada hipertensi. Mekanisme diuretik dengan menekan reabsorbsi natrium dan tubulus ginjal sehingga meningkatkan ekskresi natrium dan air, menurut Debkes 2006. B. Antagonis aldosteron. Spironolakton dan eleperon bekerja dengan menahan retensi natrium. Efek samping dapat menyebabkan hiperkalemia pada pasien dengan penyakit gagal ginjal kronis, menurut Debkes 2006. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada penghambat reseptor beta adrenergik. Mekanisme kerja dengan menghambat reseptor beta adrenergik sehingga terjadi penurunan curah jantung dan penghambatan pelepasan renin, frekuensi dan kontraksi otot jantung. Yang keempat itu ada penghambat angiotensin converting enzim. Mekanisme kerja dengan menghambat enzim yang mengkonversi perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, zat yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Dan yang terakhir itu ada penghambat renin. Mekanisme obat ini mencegah pemecahan angiotensinogen menjadi angiotensin 1.